Pemirsa IDX Opening Bell, kami lanjutkan bersama saya Eliza Hasan. Dan selanjutnya untuk mengetahui jalannya pembukaan pasar saham pada hari ini, kita langsung saja bergabung dengan lantai Bursa Efek Indonesia. Di sana sudah ada rekan Felmi Laubela dan juru kamera Maximilanus. Ya, Felmi, kemarin IHSG ditutup menguat dan kembali tembus di level 6.600. Bagaimana prediksi analis untuk perdagangan hari ini, Felmi? Ya, untuk perdagangan hari ini Selasa 9 November, indeks harga saham gabungan dipastikan atau diproyeksikan masih akan melanjutkan penguatannya sebagaimana juga ditutup pada zona hijau atau menguat di perdagangan Senin 8 November kemarin. Di mana analis dari Bina Arta Sekuritas memprediksikan bahwa IHSG akan menguat hari ini dan berpeluang untuk menuju target tertingginya sepanjang waktu, yaitu di level hingga mencapai 6.743. Namun sebelum mampu menembus target 6.700, ini IHSG harus mencapai terlebih dahulu mampu menembus di resisten terdekat, yaitu di level 6.657, dan target resisten berikutnya adalah di level 6.687. Kemudian analis Arta Sekuritas memprediksikan bahwa IHSG pada hari ini juga akan bergerak di rentang penguatan, yaitu untuk support di level 6.575 hingga rentang 6.603. Sedangkan untuk rentang resisten, IHSG masih akan ada di kisaran 6.648 hingga 6.605. Kemudian juga untuk sejumlah saham yang dapat direkomendasikan dan juga dicermati oleh pelaku pasar khususnya investor pada hari ini, yaitu rekomendasi saham dengan kode saham WIKA, kemudian LSIP, dan juga saham yang bisa dicermati lainnya adalah saham BSDE. Analis dari MNC Sekuritas juga memprediksikan IHSG pada hari ini akan berlanjut menguat dengan menguji level dari rentang 6.656 hingga 6.687, di mana juga ada sejumlah emiten ataupun saham yang direkomendasikan untuk dicermati. Di antaranya adalah saham dari kode emiten FREN yang merupakan saham dari PT Smartfren Telekom Tbk. Kemudian saham lainnya yang dapat dicermati adalah dari sektor transportasi, yaitu Jasa Marga Tbk dengan kode emiten JSMR. Selain itu juga ada saham lainnya yang dapat dicermati adalah saham dengan kode emiten PMMP yang merupakan saham dari PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk dan saham PT Delta Dunia Makmur Tbk dengan kode emiten DOID. Sesaat lagi indeks harga saham gabungan akan dibuka pada perdagangan saham pagi hari ini pukul 9. Untuk itu mari kita pantau bersama langsung di layar atau monitor Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini. Waktu telah menunjukkan pukul 8.59 sebagaimana diproyeksikan bahwa IHSG masih akan melanjutkan penguatannya atau bergerak pada zona hijau di hari ini, di mana kemarin pada penutupan mampu mempertahankan penguatannya, yaitu ditutup hingga ke level 6.632,29 atau menguat hingga 50,51 poin, di mana terpantau ada 283 saham ini menguat pada perdagangan kemarin, kemudian juga 224 saham terpantau turun dan sebanyak 167 saham ini tidak bergerak atau stagnan. Ya, saat ini indeks harga saham gabungan telah dibuka di zona hijau atau terpantau dibuka menguat dengan kenaikan 0,21% atau terpantau naik 14,21 basis poin ke posisi 6.645,83 dengan volume transaksi perdagangan 151 juta lembar saham. Sementara nilai transaksi perdagangan di awal perdagangan hari ini 108 miliar rupiah dan terus naik. Dan juga kita lihat untuk frekuensi transaksi perdagangan terpantau terhimpun 17.000 kali transaksi perdagangan di awal perdagangan hari ini Selasa 9 November. Sebagaimana proyeksi analis pada hari ini, IHSG masih akan melanjutkan penguatannya, bahkan target ini bisa menembus target tertinggi sepanjang waktu hingga mampu masuk ke level 6.700, namun tentunya harus bisa bertahan di level resistance yang tadi kami jelaskan atau kami katakan di awal. Dan selain itu secara teknikal juga IHSG pada hari ini akan didukung oleh hasil kinerja emiten untuk kuartal ketiga tahun 2021, dan tentunya di sisi lain investor juga telah sedikit tidak khawatir atau mengabaikan terkait dengan dampak tapering dari Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika, yaitu The Fed. Demikian Eliza.
Baik, Velmi, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian rekan Velmi Laubela dan juru kamera Maximilanus melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.